Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sawi Balda, mahasiswa jurusan Terjemah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Video kali ini video terakhir dari kritik penerjemahan AI pada berita Global Sumut Fotila situs BBC Arabic. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah kritik penerjemahan yang diampu oleh Pak Saiful Kamali. Yang baru lihat video ini, cantumkan link drive di kolom komentar teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin melihat PPT dan ingin melihat makalahnya, teman-teman bisa klik link di komentar ya. Oke, lanjut. Jadi teks sumbernya masih sama, judulnya Usul Sumut al-Alami Israil la tasma'u lil qahari bil wusul ilal Ghaza falimaza irsalul musa'adati abra al-bahri. Ini diambil 10 paragraf terakhir ya teman-teman. Lanjut, ini untuk hasil penerjemahan ChatGPT-nya. Jadi ini yang pertama, paragraf pertama. Lanjut, boleh di pause ya teman-teman untuk membaca secara keseluruhan. Lanjut, 34 lanjut, 56 lanjut, 78 lanjut, 9, 10, 11. Oke, jadi dari analisis yang sudah saya lakukan, saya menemukan adanya interferensi struktural teman-teman. Ama Madlin di sini tuh ada penggunaan kata berangkat. Jadi penggunaan kata berangkat ini itu kurang sesuai dengan konteks berita, karena Global Sumut Fotila ini kan misi kemanusiaan, misi perdamaian yang menggunakan jalur laut untuk sampai ke Gaza teman-teman. Jadi menggunakan kata berangkat ini kurang sesuai dan untuk berita yang bertema maritim. Jadi lebih baik menggunakan kata berlayar. Adapun Madeleine berlayar pada Juni dengan membawa 12 orang. Lanjut, untuk kesalahan ejaan dan tanda baca di sini ada nama sebuah orang, sebuah tokoh, sebuah artis. Itu ada Ima Furu, itu menjadi Emma Forux. Seharusnya Emma ini dari Prancis, jadi nama artisnya, nama terkenalnya itu bukan Emma Foraux tapi Emma Forau. Terus selanjutnya ini juga ada Yaktu As-Silvi. Jadi ChatGPT itu menerjemahkannya Yah Swafoto atau Swafoto emang bahasa Indonesia dari selfie teman-teman. Namun Yah selfie ini itu sebutan umum dalam bahasa Inggris yang dia tuh yang biasa orang holiday pakai yash gitu loh teman. Jadi itu sebutannya selfie yash. Jadi bukan malah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi yah swafoto. Oke, lanjut. Ini register masih sama seperti video-video sebelumnya, itu inkonsistensi terminologi dari armada global ke armada teguhan global. Itu pertama pakai armada global al-sumut, terus ini armada keteguhan global, terus sekarang kadang juga menggunakan global sumut fotila teman-teman. Untuk kesalahan makna ini, inna kulli qaribin yumathilu isroron ala adami as-somti, bahwa setiap kapal menjadi simbol penolakan. Kata menjadi simbol itu menggeser ke makna dari yumasil. Di sini teman-teman yang lebih tepat merepresentasikan atau mewakili, bukan menjadi simbol. Jadi yumasil ini lebih diterjemahkan oleh ChatGPT ini tuh menjadi simbol, bahwa kapal menjadi simbol penolakan. Padahal apabila kita ulik katanya itu lebih tepat itu menggunakan kata representasi atau mewakili. Jadi bahwa setiap kapal itu merepresentasikan penolakan kepada konflik Palestina oleh Israel. Lanjut, untuk evaluasi kualitas terjemahan ini akurasinya dinilai 65-70% karena informasi utamanya tersampaikan, tapi mana masih banyak terdapat kesalahan. Terus keberterimaan ini cukup rendah di 60-65, yang kaku, kurang natural, dan terlalu mengikuti struktur Arab. Kita sebagai pembaca mungkin paham namun tidak nyaman dalam membacanya karena itu tadi mengikuti struktur bahasa Arab. Yang terakhir, keterbacaan ini lumayan, itu cukup dapat dipahami, tapi karena istilah yang tidak konsisten jadi mengganggu kenyamanan untuk pembaca negara Indonesia. Lanjut, kritik berdasarkan kerangka Newmark ini masih sama seperti dari pertama, itu ChatGPT masih cenderung menggunakan semantic translation. Terjemahan cenderung menggunakan semantic translation yang terlalu literal, yang mengikuti struktur bahasa Arab. Padahal
untuk sebuah teks jurnalistik itu lebih efektif diterjemahkan menggunakan communicative translation karena kita menjunjung tinggi pembaca. Communicative translation itu menjunjung tinggi pembaca, jadi gimana sih pembaca ini agar nyaman untuk membaca terjemahan ini, teman-teman. Lanjut, kesimpulan ChatGPT, terjemahan ChatGPT tergolong cukup memadai, tapi masih butuh penyempurnaan karena kalimatnya nggak natural, terus inkonsistensi istilah, terus ada beberapa diksi yang kurang sesuai, ada italik, ada penebalan dan segala macam. Karena kan dia juga menggunakan semantic translation dan bukan communicative translation, jadi masih perlu untuk dikembangkan, untuk dikritik lagi, untuk diulas lagi agar terjemahannya semakin akurat, natural, dan mudah dipahami. Oke, ini terjemahan alternatifnya. Nomor 1, paragraf pertama, kedua, lanjut, ketiga, keempat, kelima, ke-6, ke-7, 8, 9, 10, 11 ini yang terakhir. Garis besar dari ketiga video yang kemarin, teman-teman, itu meskipun saya menerjemahkan dengan ChatGPT dengan tema yang sama, dengan teks berita yang sama, dengan prompt yang sama juga, tapi saya membaginya ke 3 bagian berbeda karena yang pertama untuk formatif, yang kedua untuk OTS, dan yang ketiga untuk UAS. Itu menunjukkan adanya penurunan kualitas, teman-teman. Tapi di satu sisi ChatGPT itu berusaha natural, tapi karena masih cenderung menerjemahkannya secara literal, teman-teman. Jadi berusaha natural, tapi tetap ada literal, menerjemahkannya yang secara literal, dan juga dia ini tidak konsisten dalam menerjemahkan sebuah istilah. Apalagi istilah global summa volatile ini merupakan istilah yang baru, yang mana AI ini pasti belum memiliki database untuk global summa volatile ini, teman-teman. Dan karena itu untuk pengguna AI di luar sana, khususnya ChatGPT, apalagi untuk menerjemahkan, disarankan untuk menggunakan kamus atau mesin terjemahan teman-teman, baik kamus online maupun offline, terus juga mesin terjemahan. Dan disarankan untuk tidak terpaku pada satu AI saja, karena kita butuh banyak referensi agar mendapatkan terjemahan yang sempurna. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai part 3. Semoga penelitian saya bermanfaat untuk teman-teman, untuk referensi teman-teman selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.